Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali bersua menemani Anda semua kali ini dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Fuad Baswedan Hafizahullahu Ta'ala. Salam salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah terhubung kita bersama pemirsa kita pada kesempatan ini live interaktif Fatwa TV setiap Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ustadzun Al-Fadil Dr. Sufyan Fuad Baswedan LCMA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan beliau telah bersama kita melalui jarak jauh. Ya, kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sayyidina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Hayakumullah tayyibin Ustaz. Khair. Asakum bi khair Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan atas kesempatan dan waktunya Ustaz. Insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah merespon pertanyaan dari pemirsa dan kaum muslimin secara umum biidznillah taala. Insyaallah biidznillah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tuah FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor kami 021 2123 2333 021 2123 2333. Berikutnya kita akan dengarkan nasihat pembuka dari Al Ustadz. Faltafadhal mashkura ma'jura muwaffaqan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio-radio yang merilai siaran ini, barakallahu fikum. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita secara di udara ya, dalam acara meneladani akhlak Rasulullah SAW live interaktif. Dan sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk, sedikit nasihat dari ana pribadi untuk diri ana pribadi dan juga untuk para pemirsa sekalian, bahwa bulan Ramadan akan segera tiba dan tentunya alangkah baiknya jika kita telah bersiap-siap membuat agenda dengan apa kita akan manfaatkan menit demi menit dan jam demi jam di bulan Ramadan yang akan datang ini. Apakah kita akan membuat target berapa banyak kita akan menghatamkan Al-Quran, ataukah berapa banyak kita akan memberi buka puasa, atau apakah kita akan merencanakan umroh di bulan ini, atau akan bersedekah dan semisalnya. Apapun program yang akan kita buat, maka segeralah kita buat. Mudah-mudahan dengan membuat program-program tersebut kita telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, telah meniatkan untuk beramal soleh yang itu sudah tercatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan dengan adanya program-program yang kita agendakan di bulan Ramadan nanti, kita jadi memiliki target. Kita terdorong untuk bisa mengejar
target-target tersebut. Dan ini tentunya tidak akan sama dengan orang yang masuk bulan Ramadan tanpa ada rencana, tanpa ada agenda. Dia akan cenderung melewatkan waktunya begitu saja atau hanya melakukan rutinitas sehari-hari. Dan saya ingatkan juga tentang pentingnya kita menghadirkan niat. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan di sini ataupun di tempat yang lain tentang pentingnya menghadirkan niat yang itu bisa merubah setiap kebiasaan kita menjadi ibadah. Ya, sebagaimana yang sering diwasiatkan oleh para salaf, ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajarilah niat, karena niat itu lebih menyampaikan daripada amal itu sendiri. Dengan meniatkan tidur kita, maka dia akan bernilai ibadah. Dengan menghadirkan niat ketika kita makan, minum, bercanda dengan anak istri, bekerja, itu semua akan bernilai ibadah. Namun tanpa adanya niat yang tepat, maka itu hanya akan terlewatkan begitu saja, tidak ada pahala yang kita raih, walaupun juga tidak berdosa. Mungkin itu sekelumit nasihat yang kita bisa sampaikan sebagai pembuka di acara sore hari ini. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah, jazakumullah khairan sayyidana, yakumullah. Izin menanggapi Ustaz berkaitan dengan menyambut Ramadan. Pernah kita dengar bahwa salafus soleh dahulu beliau-beliau jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba itu sudah mempersiapkan atau pemanasan Ustaz, atau membaca doa gitu Ustaz. Iya, mereka biasanya berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu mulai mereka panjatkan ketika Ramadan itu berjarak 6 bulanan. Apalagi sekarang sudah semakin dekat, maka lebih dianjurkan lagi ya, atau lebih tepat ketika kita memperbanyak doa Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ataupun doa-doa lain yang intinya bagaimana supaya kita diberi kesehatan selama di bulan Ramadan dan diberi kesempatan, diberi taufik untuk beramal soleh. Silakan kita panjatkan doa-doa yang semakna dengan itu semua. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas nasihatnya di pembukaan ini. Semoga kaum muslimin dimanapun berada bisa kita persiapkan dan memanjatkan doa agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan Allah berikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan nanti di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Allahumma balikna Ramadan. Teman pemirsa Faro TV rahimani wa rahmakumullah dimanapun Anda berada. Kami terus mengajak Anda semua untuk ta'awun bersama kami dalam menyebarkan dakwah Islam melalui Fatwa TV yang bisa Anda kirim donasi Anda melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Berikutnya kita akan bacakan pertanyaan telah masuk. Namun sebelum itu kita mengajak Anda kembali untuk bertanya langsung di 021 2123 2333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama telah masuk di meja redaksi Fatwa TV Ustaz. Taib. Ya, pertama dari saudara Abdullah Nugroho di Surakarta, Jawa Tengah. Ustadz izin bertanya, assalamualaikum. Kalau suatu masjid yang mana imamnya rutin ketika sholat subuh hari Jumat membaca surat Sajadah dan Al-Insan, apakah ini menyelisihi sunnah Nabi ya Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Saya tidak bisa mengatakan itu menyelisih sunnah Nabi karena memang ada anjuran secara umum untuk membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan di hari Jumat. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa hukum melihat berita pembunuhan, pencurian dan lain-lain Ustaz? Sekedar melihat berita, menyimak beritanya saja ya? Iya Ustaz. Ya, hukumnya mubah, pada dasarnya itu mendengar berita itu mubah, tidak ada yang melarang ya. Hanya saja apabila berita itu mengandung gambar-gambar yang menyingkap aurat, maka itu menjadi terlarang.
Tapi jika dia hanya mendengar narasi saja, tidak melihat kepada tayangannya, maka tidak ada masalah. Hukum asalnya mubah. Nah. Itu Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat dan dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya dari Saudari Ratnawati Yuningsih di Jawa Barat, Kabupaten Karawang. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya. Saat ini dakwah sunnah sangat berkembang. Jika ada yang bertanya, kenapa dakwah ini baru berkembang sekarang? Kenapa dari dulu tidak ada yang menyebarkan dakwah ini? Jadi seolah-olah ini adalah hal yang baru bagi masyarakat, sehingga sangat sulit untuk diterima di tengah masyarakat. Bagaimana menjawabnya, Ustaz? Ya, cara menjawabnya pertama, kebenaran itu tidak dilihat dari kita baru tahu ataukah kita sudah tahu dari dulu. Enggak. Kebenaran itu parameternya adalah dalil. Dalil Al-Quran, dalil sunnah, dalil akli. Ya, itulah parameter kebenaran. Bukan kenapa kok baru sekarang. Ya, itu salahnya Anda. Kenapa Anda baru tahu sekarang? Ini sudah dari dulu, dari zaman Nabi sudah ada. Ya. Sejak Islam pertama kali turun, itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun Anda baru tahu sekarang, ya bukan salahnya Islam ya, tapi kenapa Anda baru tahu sekarang? Ya, dakwah ini sudah ada sejak dulu. Mungkin belum merambah semua daerah karena satu dan lain hal, tapi itu tidak menjadi Kebenaran. Alasan untuk meragukan kebenaran itu. Ya, toh kan apa yang kita ketahui itu sangat terbatas. Kalau dibandingkan dengan apa yang belum kita ketahui, maka jauh lebih banyak yang belum kita ketahui daripada apa yang sudah kita ketahui, sehingga ilmu kita ini nggak bisa untuk menjadi parameter. Kalau saya nggak pernah dengar berarti salah. Kalau saya sudah pernah dengar berarti benar. Nggak bisa begitu. Nah, mungkin Ustaz justru setelah tahu kebenaran, saatnya kita mengamalkan saja, Ustaz, ya. Betul. Ya, kita harusnya melihat dari sisi yang lain. Ya. Kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi usia oleh Allah, diberi umur, sehingga kita mendengar tentang dakwah yang benar ini sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, tapi Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat dan dipahami oleh yang bertanya. Kembali ke mengajak Anda semua para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 021 2123 2333. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz dari Kabupaten Aceh Utara, Ummu Hafsah. Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang akan meninggal dapat melihat arwah keluarganya yang sudah meninggal dunia, atau itu jin qarin, Ustaz? Allahu a'lam. Pada dasarnya yang dilihat itu adalah malaikat pengiring malakul maut dan malakul mautnya. Adapun arwah-arwah saya tidak pernah menemukan riwayat yang mengatakan demikian, sehingga karena ini perkara adalah perkara yang gaib, kita hanya batasi sesuai dengan dalil yang ada. Yang jelas Nabi menceritakan dalam hadisnya Al-Bara' bin Azib fi Sunan, maka malaikat-malaikat yang mengiringi malakul maut itu akan datang memenuhi sekelilingnya orang yang akan dicabut ini sejauh pandangan matanya dia. Ya, tergantung orangnya orang baik, maka dia akan melihat malaikat dengan penampilan yang baik, dengan bau harum yang semerbak. Tapi kalau dia orang yang jahat, orang kafir, ya dia akan mendapati yang sebaliknya. Baru setelah itu malakul maut turun dan memerintahkan agar ruhnya itu keluar. Itu yang saya ketahui. Adapun arwah tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya dari saudari. Baik, sebelumnya sudah terhubung satu penelpon, kita coba sapa. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Aldi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Pak Ustadz. Ini mengenai wudhu nih Pak Ustadz. Ya, silakan Bapak. Apakah kalau saya berwudhu, begitu saya membasuh, maksudnya berkumur-kumur itu langsung istimsak satu kali cilukan itu Ustaz, saya lakukan sampai 3 kali itu, apa itu sudah benar Pak Ustaz? Terus terakhir kalau saya membasuh kepala 1 kali ke belakang langsung kembali ke depan, terus ke telinga 1 kali, apa itu juga sudah benar Pak Ustaz?
Terima kasih Pak Ustadz, itu aja Pak. Yang kepala bagaimana Pak? Diulang. Dari depan Pak, ini ke belakang terus kembali ke depan kembali terus langsung ke telinga. Satu kali. Iya. Satu kali. Ya, apa iya. Pak Ustadz atau bagaimana? Taib. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, di antara yang disebutkan dalam hadis adalah wa kana yastanshik wa yatamatmat wa yastanshik min ghurfatin wahidah. Nabi biasa melakukan madmadah, berkumur, dan istinsyak dengan sekali raupan. Jadi mengambil gitu, diminum sebagiannya, dikumur-kumurkan, dibuang, sisanya dihirup untuk istinsyak. Namun seandainya tidak demikian juga tidak ada masalah. Ya, yang penting ada praktek istinsyaknya itu. Lebih baik kalau itu dilakukan dengan sekali raupan ya, sekali cidukan air. Adapun cara mengusap kepala yang tadi ditanyakan sudah benar. Nabi SAW juga melakukan sebagaimana yang tadi diceritakan, mengusap dari arah depan kepalanya ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan, lalu dimasukkan kedua telunjuk kanan ke telinga kanan, telunjuk kiri ke telinga kiri, dan mengusap bagian belakang daun telinga dengan ibu jari ke depan sekali. Ya, itu memang seperti itu tata cara mengusap kepala, dilanjut dengan mengusap telinga. Jadi airnya itu tidak ditampung di telapak tangan, namun sekedar telapak tangan itu terbasahi dengan air. Itu namanya mengusap. Tapi kalau airnya ditampung, itu namanya membasuh. Nah, kepala itu tidak dibasuh tapi diusap. Al-masah itu artinya telapak tangannya sudah terbasahi, kemudian dia dipakai untuk mengusap kepala ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan, sebagaimana dia mulai, lalu mengusap bagian belakang daun telinga dengan ibu jari. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Pak Aldi di Kalimantan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Sumatera Utara, Saudara Guntur. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, haji itu bagi yang mampu. Saya memiliki bapak yang berusia saat ini sekitar 85 tahun. Secara fisik kesehatannya sehat, tetapi pendengarannya sudah sangat berkurang, kulitnya juga sudah mengering, dan minimal setiap pekan harus berendam air panas untuk mengurangi gatal-gatal di kulit kaki. Apakah ini termasuk uzur syar'i yang bisa menggugurkan rukun haji baginya, Ustaz? Silakan Ustaz. Secara fisik kalau secara fisik kondisi bapak ini tidak memungkinkan baginya untuk berangkat dengan sendirinya. Namun secara finansial dia memiliki kemampuan, biayanya itu dia bisa secara finansial, namun fisiknya tidak sanggup, maka yang wajib baginya adalah memberikan biaya ini kepada orang yang bisa menghajikannya. Badal haji orang gitu. Orang yang sudah badal haji. Orang yang sudah haji untuk dirinya dan dia bersedia untuk menghajikan bapak ini, maka itu yang harusnya dilakukan, ya. Tapi seandainya apa yang disebutkan tadi itu bisa ditanggulangi, berendam dengan air panas, bisa dilakukan karena toh jamaah haji juga akan pakai hotel ya. Akan tinggal di hotel, dan tinggal di luar hotelnya itu hanya beberapa hari saja ketika sedang di Mina, Arafah, Musdalifah. Tidak ada hotel memang di situ, tapi setelah itu dia akan kembali lagi ke hotel. Setelah hari-hari haji itu dia akan kembali ke hotel, sehingga dia bisa lagi mendapatkan air panas untuk mengurangi gatal-gatal. Tinggal mungkin masalah kemampuan fisiknya saya yang tidak begitu paham ya. Mungkin yang bertanya lebih paham. Seandainya dia masih bisa tahan naik pesawat, turun dari pesawat, maka berarti tidak boleh diwakilkan oleh orang lain karena secara fisik dia masih mampu. Nah, jadi bolehnya badal haji itu syaratnya orang ini memang secara fisik tidak mampu karena adanya uzur yang daim, uzur yang permanen. Bukan uzur yang temporer.
ya permanen sudah. Misalnya orang lumpuh, orang stroke, ya orang yang punya masalah di persendian, nggak bisa dia bergerak, nyeri semua sendinya misalnya, dan yang semisalnya lah. Artinya udhurnya ini nggak ada harapan untuk bisa sembuh secara medis, nggak mungkin dia bisa kembali lagi seperti semula gitu. Adapun yang sifatnya temporer, misalnya sakit sesak nafas, diobatin nanti hilang, nggak terus-terusan sesak nafas terus misalnya. Atau sakitnya batuk-batuk atau pilek dan semisalnya yang bisa diobatin kemudian dia akan sembuh, maka ini tidak boleh membadalkan. Dia harus haji dengan sendirinya terlebih dahulu. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Aldi di Kalimantan, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan bacakan Ustaz pertanyaan dari Saudara Fadli di Jakarta. Ustaz izin bertanya, seseorang yang selalu beramal soleh, berinfak, sedekah dan yang lainnya, namun ada penyakit pada lisannya yang selalu menyakiti perasaan orang lain, apakah lisannya akan menggugurkan amalannya yang banyak, Ustaz? Ya, ada amalan-amalan yang memang itu bisa bukan gugur pahalanya ya, pahalanya tidak gugur, namun pahalanya tidak bisa dia nikmati di akhirat. Seperti kisahnya orang yang dikenal dengan istilah muflis. Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Qala al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Qala al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi. Al-hadis. Ya, seorang yang bangkrut, kata Nabi, itu adalah yang pada hari kiamat dia datang membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala sedekahnya, tapi di sisi lain dia juga punya banyak dosa dengan manusia. Dia mencaci si fulan, menumpahkan darahnya si fulan, menodai kehormatannya si fulan, memakan hartanya si fulan. Maka akhirnya dia harus bagi-bagikan pahala dari amal solehnya itu untuk menebus dosa-dosanya, karena penebusan dosa pada hari itu nggak bisa lagi dengan uang nggak ada lagi, nggak laku sudah. Yang bisa jadi alat tukar menukarnya adalah amal soleh kita. Kalau amal solehnya sudah dia bagi-bagikan habis, nggak tersisa, tentunya amal soleh yang tidak merupakan usulul iman ya, karena kalau usulul iman nih dibagikan orang lain hilang iman kita. Jadi bukan yang itu, tapi yang sifatnya kamalul iman ya, penyempurna iman, itu yang bisa kita bagi-bagikan. Kalau itu sudah habis tapi hutang dosa kita belum lunas, ya otomatis nanti dosanya orang-orang yang terzolimi itu harus diambil oleh yang zalim. Sehingga orang yang banyak dosa, walaupun dia banyak berbuat kebaikan, itu terancam banyak dosa dengan manusia maksud saya ya, dia terancam akan bangkrut nanti di akhirat. Ya, karena boleh jadi orang-orang yang terzolimi itu menuntut haknya di akhirat dan dia belum menyelesaikan di dunia, itu yang jadi masalah. Jadi bukan menggugurkan ya, tapi ada sebagian dosa yang itu bisa menggugurkan amal soleh. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Saya sudah sedekah, kamu sudah saya kasih bolak-balik, minta lagi. Itu bisa membatalkan pahala sedekah. Atau al-adha, kata-kata yang menyakitkan. Ya, walaupun dia ngasih, tapi dia ngasih kata-kata yang menyakitkan, itu bisa membatalkan pahala sedekahnya dia. Jadi memang ada sebagian dosa yang itu bisa membatalkan pahala amal soleh. Namun kalau kaitannya dengan sesama manusia, yang lebih perlu kita khawatirkan adalah bangkrutnya seseorang nanti di akhirat. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, masih ada waktu tersisa sekitar 30 menit ke depan. Kami ngajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021 2123 2333 021 2123 2333. Barakallahu fikum.
Baik, kita lanjutkan pertanyaan telah masuk. Ini dari Ummu Umar di Jakarta Timur. Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi orang tua yang ingin anak perempuannya jadi wanita karir, sedangkan anaknya sudah menikah dan suaminya ingin istrinya di rumah saja fokus mengurus rumah tangga, karena kalau istri kerja, si suami takut tidak ada yang mengurus keperluannya. Takut istri jadi lebih sibuk dengan pekerjaannya dan suami ingin selalu sedia menemani beliau safar. Silakan Ustaz. Taib, tentunya itu sudah bukan lagi haknya orang tua ya terhadap anak perempuan mereka yang sudah menikah, maka yang lebih wajib ditaati adalah suaminya. Kalau suaminya tidak menghendaki, ya dia tidak boleh, walaupun orang tuanya meminta seperti itu. Ya, karena ketaatannya seorang istri kepada suami setelah dia menikah itu melebihi kewajiban taat dia kepada orang tuanya. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Pernah kita dengar Ustaz, kalau seorang yang laki-laki surganya itu pada ibunya. Nah, seorang istri itu pada suaminya. Benarkah ungkapan ini Ustaz? Betul. Betul. Nah, Nabi pernah bersabda kepada salah seorang wanita ya, Ummul Husain binti Mihsan kalau nggak salah. Qala unzuri aina anti minhu. Ya, setelah ditanya adzatu ba'lin anti, qalat na'am. Qala unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk. Apakah engkau ini sudah bersuami? Katanya iya. Kalau gitu perhatikan di mana kedudukanmu di mata suamimu, karena sesungguhnya suamimu adalah jannahmu dan juga nerakamu. Artinya ketaat. Nah, sebaliknya pembangkanganmu kepada suamimu bisa mengantarkanmu kepada neraka. Jadi betul. Nah. Taib Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan dari saudari Isti Anggriani di Jawa Barat, Kota Bekasi. Ustaz izin bertanya, ahsanallahilaikum. Ada akhwat usia 40 tahunan, warga negara asing yang tinggal di Indonesia karena ikut suami. Saat ini beliau sudah menikah sekitar 3 tahun dan memiliki 1 anak yang masih balita dan 1 anak 7 tahun laki-laki dari suami pertamanya di negaranya dahulu. Saat ini suaminya ini mau menceraikannya. Apakah beliau harus kembali ke negaranya karena di sini tidak ada saudara dekat dan mahramnya? Tapi beliau khawatir karena di negara asalnya itu tidak bisa seleluasa memegang erat sunnah seperti di Indonesia. Silakan Ustaz. Ya. Melihat kepada kondisi seperti itu, maka berat ya untuk dikatakan dia berdosa tinggal di sini, karena memang di negara asal juga tidak ada jaminan dia akan lebih aman ya. Oleh karena itu dalam hal-hal yang seperti ini ya masuk kategori darurat. Seandainya memang di Indonesia dirasa lebih aman, walaupun dia sebagai seorang janda, apalagi dia masih punya anak yang usianya 7 tahun, ya bisa diharapkan itu menjadi mahramnya dia. Walaupun ada sebagian ulama itu dalam mazhab Hambali yang mempersyaratkan mahram itu usianya harus balik. Namun jumhur ulama tidak mempersyaratkan harus balik. Bisa anak-anak yang mendekati usia balik atau bahkan sebagai seorang mumayyiz, ya 7 tahun atau lebih dari 7 tahun itu sudah masuk kategori mumayyiz. Sebagian ulama membolehkan dia untuk bisa menjadi mahramnya seorang wanita, sehingga tidak bisa dikatakan dia haram tinggal di sini. Ya, karena tadi kan dia punya anak laki-laki usia 7 tahun tadi. Ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon telah terhubung, Pak Siddiq di Riau. Silakan. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Siddiq, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Saya mau izin bertanya Pak Ustadz mengenai sholat berjamaah. Saya sebagai makmum. Jadi ketika imam itu sholat suara zahar itu bacaannya bagus, tartil.
itu bisa didengar dengan baik. Tetapi ketika sir salatnya itu, misalnya maghrib yang 1 rakaat atau isya yang 2 rakaat, itu yang 2 rakaat terakhir itu bacaan Al-Fatihahnya itu saya tidak bisa menyampaikan sampai selesai Pak Ustadz. Baru ihdinas syiratal mustaqim, imam itu sudah ruku Pak Ustadz. Jadi apakah kita menyelesaikan sampai selesai sampai waladhdallin, atau hanya sampai ihdinas syiratal mustaqim, ketika imam sudah ruku kita ikutin ruku? Dan bagaimana hukumnya makmum yang seperti itu Pak Ustadz? Apa mengulang sholat atau itu sudah menjadi tanggung jawab imam Pak Ustadz? Karena sering sekali di dalam sholat itu bacaan yang sir itu terlalu cepat Pak Ustadz, sehingga saya tidak bisa mengikuti dengan baik. Tapi kalau saya sholat di rumah itu saya rugi Pak Ustadz, karena kehilangan pahala jamaah itu Pak Ustadz. Jadi masjid hanya satu di desa ini, dan itulah yang kami jalankan di masjid itu untuk jamaah, tapi keadaannya seperti itu Pak Ustadz. Demikian kami mohon jawabannya Pak Ustadz, agar kami bisa dapat pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik kepada Pak Siddiq tadi ya namanya ya. Nah, Ustaz. Atas pertanyaannya dan kesungguhannya untuk menjaga sholat berjamaah di masjid ya. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh. Amin. Antum. Terkait dengan bagaimana kalau imam ini terlalu cepat ketika rokaat sir sehingga makmum tidak bisa mengikuti. Perlukah melanjutkan? Ya, yang lebih aman dilanjutkan saja Pak. Diselesaikan, kemudian segera mengikuti gerakannya imam. Nah, di rokaat berikutnya Al-Fatihahnya dipercepat sedikit. Kan orang baca Quran itu ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Cepat tanpa keliru ya. Contoh cepat itu misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu cepat. Tapi enggak salah. Yang panjang tetap panjang, yang pendek tetap pendek. Nah, itu bisa menjadi solusi. Jadi mungkin kitanya yang adaptasi. Jangan imamnya yang suruh ngikutin kita, kan enggak mungkin kalau imamnya suruh ngikutin kita kan. Ya namanya juga imam. Kalau imamnya cenderung bacanya cepat, ya kita percepat. Ketika kita membaca untuk diri kita itu kita percepat. Jadi yang penting selesai itu Al-Fatihah waladhdallin. Ya, amin itu kan di luar Al-Fatihah. Dibaca atau enggak dibaca tidak mempengaruhi keabsahan surat Al-Fatihah itu sendiri. Nah, Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Karena imam itu sebagai untuk diikuti Ustaz ya. Iya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Berarti kita harus yang menyesuaikan Ustaz. Ya, kecuali kalau keterlaluan ya, cepatnya keterlaluan lah. Nggak bisa dikejar sama sekali. Kadang Nabi dalam sholat sunnah itu cepat sekali bacanya. Ya, sholat qabliyatul fajr sampai Aisyah itu mengatakan hal qara'a fihi ma bi fatihatil kitab. Saking cepatnya Nabi sholat 2 rakaat tuh, tadi Nabi baca Al-Fatihah enggak ya? Saking cepatnya gitu. Jadi tempo membaca Al-Fatihah itu bisa cepat memang. Ya kita mungkin perlu latihan lah sedikit gitu ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami Bapak Siddiq di Riau. Kembali kami mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar di waktu yang tersisa untuk bertanya langsung di 021 2123 2333. 021 2123 2333. Berikutnya kita beralih Ustaz di pertanyaan telah masuk ini dari Saudara Rizal di Banten. Ustaz izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dekat-dekat ini saya akan melangsungkan pernikahan. Tetapi walimahan ini diadakan oleh keluarga saya, yang mana dibiayakan oleh keluarga besar, ibu dan om-om saya. Nah, ibu saya dan keluarga saya ingin adanya hiburan musik dan gak ada hijab karena awam, tidak mengetahui akan hal tersebut. Solusinya bagaimana Ustaz? Saya bingung harus apa. Saya sudah coba kasih pengertian, sudah mengerti ibu, namun jawab ibu nanti acaranya itu jadi sepi. Jadi bagaimana Ustaz solusinya?
Iya, kalau memang yang mengadakan bukan antum, tapi orang lain, dan antum juga sudah memberikan nasihat, namun belum didengarkan atau bukan belum ya, sudah dengar tapi belum diikuti nasihatnya, ya sudah, antum nggak bisa lebih dari itu sepertinya. Ketika nanti terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Tapi seandainya itu terjadi, maka yang tersisa dari kewajiban antum adalah mengingkari dengan hati. Antum tetap membenci terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah, tapi antum tidak wajib taat ketika diajak untuk misalnya bercampur baur ke pihak perempuan. Antum tidak wajib. Kayak nggak bisa, ya sudah, perbanyak istighfar di situ. Ya misalnya nanti disuruh berjabat tangan dengan yang bukan mahram, antum jangan ikutin yang begitu-begitu ya. Tapi adapun orang lain menyetel musik, orang lain tidak mau pakai hijab, ya itu dosanya dia yang tanggung gitu. Jadi yang kita masih bisa hindari, kita wajib hindari. Bukan berarti kalau sudah nggak pakai hijab akhirnya semua jadi boleh, enggak. Ya kemungkaran itu diperkecil, dibatasi, dihindari sebisa mungkin. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara memastikan seorang calon suami yang beda manhaj dengan kita? Nah, akan tetapi beliau bukan seorang ahlu bid'ah. Nah, bagaimana menyikapinya Ustaz? Cara menyikapi suami yang beda manhaj tapi bukan ahli bid'ah. Calon suami Ustaz. Ya. Ya, bukan ahli bid'ah tapi beda manhaj. Ini saya masih kurang jelas ya, gimana itu? Realisasinya gimana? Bukan ahli bid'ah tapi beda manhaj. Nah, kalau beda manhaj ini ya yang saya pahami yang namanya manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu kalau keluar dari manhaj ahlus sunnah yang namanya bukan ahlus sunnah lagi gitu. Ahlus sunnah lagi. Ataukah mungkin beda madhab kali ya. Yang ini madhabnya Syafi'i, yang itu madhabnya Hambali mungkin. Kalau itu saya masih bisa memahami, tapi kalau beda manhaj ini contohnya apa dengan apa? Di sini ada keterangan tambahan Ustaz, beliau itu dari salah satu ormas gitu Ustaz. Oke, salah satu ormas. Jadi beda ormas ceritanya. Ya, demikian Ustaz. Ya, itu kalau beda ormas itu belum tentu beda manhaj. Ya, belum tentu beda manhaj. Artinya ormasnya bisa saja berbeda tapi sama-sama ahlus sunnah. Mungkin terjadi itu. Ala kulli hal, kalau dia ini beda ormas dan ada kemungkinan atau ada kekhawatiran yang bersangkutan itu akan fanatik kepada apa yang menjadi ciri khas ormas itu, ya saya sarankan Anda untuk sholatul istikharah aja. Untuk istikharah, minta kepada Allah apakah itu yang terbaik, menerima pinangan calon suami tadi ataukah lebih baik untuk tidak menerima. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya pertanyaan dari saudari Meila Ratna Triani di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara pengamalan untuk bisa diamalkan hadis berikut ini, dan apakah derajat hadis ini sahih sehingga bisa diamalkan? Penjelasan hadis tersebut adalah ketika menutup pintu rumah, memadamkan lampu, menutup bejana, disebutkan hadis apabila malam telah mulai gelap, maka tahanlah anak-anak kalian, karena syaitan pada waktu itu bertebaran. Apabila telah pergi waktu isya, silakan dan kuncilah pintumu. Apakah benar hadis ini Ustaz? Iya, itu hadisnya riwayat Muslim, saya ingat ana ya. Ada perintah untuk menutup bejana, wadhkurismallahi alaih ya. Aukus siqa wadhkur ismallah alaih wa ghaddul ina wadhkur ismallah alaih fa inna fil lailati sanatun yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita wala bisiqa'in laysa alaihi wika illa nazala fihi min dhalikal waba. Ada hadis rawahu Muslim fi sahih. Jadi intinya ada anjuran untuk menutup
kantong-kantong air minum, mengikat kembali. Dulu kan pakai kantong air minum ya. Jadi ikatannya namanya wika. Wika. Ya, kantong yang namanya sika. Sika. Kalau tempat minum, gelas, mangkuk dan yang semisalnya namanya ina. Tutupannya namanya ghita. Nah, kita diperintahkan untuk menutup cangkir-cangkir ataupun tempat-tempat minum itu, karena setiap tahun kata Rasulullah ada satu malam yang turun wabah di malam itu. Ketika wabah itu turun, maka setiap kantong minum ataupun bejana yang tidak tertutup akan terkena penyakit tersebut. Ya, cara mengamalkannya kita tutup atau kita telungkupkan. Posisinya tidak terbuka begini gelasnya, tapi tertelungkup atau diberi tutupan air minumnya itu. Ya, minuman-minuman itu sebaiknya diberi tutupan. Itu sifatnya sunnah ya, tidak wajib, itu sunnah. Adapun tadi menutup pintu ketika malam menjelang itu memang juga diperintahkan, karena memang kegelapan itu saatnya arwah-arwah yang khabithah kata para ulama ya, itu lebih kuat pengaruhnya ketika kegelapan itu datang. Ya, tenggelamnya matahari terutama ya, sampai selesainya waktu maghrib itu saat-saatnya syaitan menguat pengaruhnya. Makanya anak-anak suruh masuk ke rumah, pintu-pintu suruh nutup dengan membaca basmalah, karena ini adalah sesuatu yang gaib, jadi tidak kasat mata. Jadi dia hanya bisa ditanggulangi dengan cara-cara yang syar'i, nggak bisa secara kasat mata. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita sudah terhubung penelpon dari Pacitan, Ibu Rosmini. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rosmini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz, karena saya sering menanyakan tentang keadaan ibu saya. Ibu saya sudah 2 tahun, Ustaz, kena stroke. Terus kalau bangun juga dibangunkan, juga dimandikan. Terus yang saya maksud begini, ya memang sebenarnya sudah banyak Ustaz yang bilang sudah uzur. Tapi sholatnya itu yang saya maksud, Ustaz. Saya itu sebagai anak, apabila kadang-kadang itu wudunya sampai telat waktu, terus juga sholatnya telat waktu, terus kadang saatnya sholat tidur aja. Itu saya itu bagaimana, atau adik-adik saya itu sebagai anak bagaimana? Apa berdosa, apa ya sudah terkena uzur si ibu itu? Enggak, bagaimana Ustaz sebaiknya saya yang melayani, yang merawat itu, Ustaz? Terima kasih. Jangan ditutup dulu, Bu ya. Sebentar, saya mau tanya Ibu Rusmini. dulu. Ya. Itu ibunya Bu Rusmini itu masih istilahnya ya, akalnya masih berfungsi atau sudah seperti orang pikun, nggak tahu waktu, nggak tahu apa-apa, sholatnya harus dibimbing, ketika nggak dibimbing dia bingung mau ngapain, bagaimana Bu kondisinya? Terus kalau waktu itu tahu, Ustaz, kalau terdengar azan, kan rumah saya dekat dengan musola, kalau terdengar azan itu saya belum sholatnya berani, tanpa dibimbing itu, bisa? bilang gitu. Tapi kalau setelah diwuduni, pertanyaan saya spesifik, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Sholatnya tanpa dibimbing bisa? Ya, tanpa dibimbing, tapi juga cuma bicaranya atau bilang apa itu tidak jelas. Kalau disuruh bilang agak keras tidak mau, cuma sebentar sekali, Ustaz. Kalau sholat ngasar itu saya bilang sama ibu gini, kalau zuhur itu kan 4 rakaat, masa baca Fatihah berapa detik kok sudah selesai semuanya? Ya iya, masa bilang baca Fatihah aja keras-keras, cuma lama-lama kan enggak usah gitu bilangnya, Ustadz. Nah terus kalau cuma sebentar sekali itu bagaimana? Ya udahlah, pokoknya ya udah cukup sholat itu aja terus, Ustadz. Ya, Ibu Rusmini, silakan Ustadz. Yang saya khawatirkan itu ibu ini tidak bisa mengendalikan
apa yang harusnya dia baca, gerakan-gerakannya, urut-urutannya, jumlah rokaatnya, seperti orang yang pikun yang Kalau cukup parah gitu ya. saya menamakan pikunnya terlalu berat, Ustaz. Pikunnya ibu ini terlalu berat. Iya. Lah kepada saya itu Ya. sudah sering lupa. Ya berarti mungkin dia sudah tidak wajib lagi sholat, Bu ya. Karena yang namanya sholat itu kan dia harus mempertahankan niat. Iya. Dia nggak boleh putus niatnya. Sedangkan Iya, orang yang lupa-lupa itu kadang dia baru 1 rakaat, baru baca Al-Fatihah dia lupa, habis ini saya harusnya apa ya? Harusnya ruku atau harusnya nanti habis ruku apa? Sehingga harus dibimbing. Kalau nggak dibimbing kacau dia sholatnya. Kadang dia ngulang-ngulang gerakan itu nggak pakai berhenti. Nah itu indikasi-indikasi dia tidak lagi wajib sholat karena akalnya sudah tidak berfungsi normal lagi. Iya. Ya kalau memang seperti itu kondisinya ya ibu tidak wajib lagi untuk harus membangunkan setiap waktu sholat. Ya. Iya. Nah, Kalau akalnya itu saya kira ya sudah tinggal berapa persen gitu, Ustaz. ya. Saya namakan begitu itu, saya itu kan anaknya, kan nama saya Rusmini. Setiap saya layani, setiap saya suapi, tanya Rusmini kemana. Nah saya juga hanya diam aja. Kan saya habis dulu jatuh itu juga merawat ibu. Terus rambut saya itu masih saya bahasa Jawanya gelung, Ustaz. Masih saya gelung 2. Nggak usah cari Rusmini. Ini gelung 2 ini aja yang dicari. Berulang kali hampir setiap hari. Seperti itu, Ustaz. Baik. Ya, itu gejalanya sudah mungkin sudah tidak wajib lagi sholat, Bu, itu. Kalau seperti itu kondisinya. Tapi yang saya maksud itu termasuk bagaimana wudhunya waktu sholat. Ya, semuanya, Bu. Otomatis kalau dia sudah tidak berfungsi lagi akalnya, sudah nggak normal lagi, ya yang namanya perintah-perintah syar'i itu terkait dengan akal itu berfungsi atau tidak. Kadang saya tungguin, Ustaz. Saya tungguin kan cuma sambil tidur terlentang, sudah tidak bisa duduk, sudah tidak bisa gerak seperti sholat orang yang geraknya juga. Saya tungguin, saya ajarin, baca itu sholat itu. Cuma ya kadang tidur, Ustaz. Nah, ya itu memang orang kalau sudah pikun begitu, Bu. Iya. Ya, nah, makanya dia kehilangan niat itu nggak bisa sholat sudah. Karena sholat tuh nggak boleh putus niatnya di tengah-tengah. Iya. Baik. Cukup Ibu Rusmini. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi saya tidak berdosa ya Ustaz kalau sampai waktunya terlambat sampai saya udoni. Sudah bagus lah, insya Allah. Mudah-mudahan diterima amalnya, Bu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih Ustaz, jawabannya saya kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban, penjelasan serta solusi dan nasihatnya kepada Bu Rusmini. Yang kita doakan semoga Bu Rusmini diberikan kesabaran dan diterima amalannya, serta orang tua yang sedang sakit menjadi penggugur dosa beliau, hafizahullah ta'ala. Ustaz, sepertinya pertanyaan Ibu Rusmini menjadi pertanyaan pada perjumpaan kali ini, Ustaz. Tanpa terasa waktu yang begitu terbatas, tanpa terasa 1 jam bersama-sama kita sefadah. Semoga bersampaikan, bermanfaat dan dapat kita amalkan, Ustaz. Amin. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Sampai ketemu insyaallah di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, Ya khotul iman, pemirsa Farwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Demikian yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Adisat, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com, dan juga Fatwa TV bisa Anda kunjungi di web kami www.fatwatv.id. Dan tersaksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan insyaallah malam ini pukul 8.00 waktu Indonesia Barat akan ada live Jalan Lurus Akidah bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai Hafizullah Ta'ala, insyaallah Ta'ala. Syukron. Dan terakhir, kami terus mengajak Anda semua untuk bersama-sama ta'awun menyebarkan dakwah Islam bersama Fatwa TV. Bisa Anda kirimkan donasi Anda di nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Barakallahu fikum, syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.